Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan rekomendasi game petualangan offline terbaik menurut kami. Game petualangan offline merupakan pilihan terbaik saat kita tidak memiliki koneksi internet, karena game petualangan memiliki cerita yang panjang dan grafis yang memanjakan mata. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Langsung saja, 5 game offline petualangan terbaik menurut kami. Yang pertama adalah game Brother Hotel Tucson. Game ini bercerita tentang dua saudara yang hidup di pinggiran pedesaan. Kedua saudara ini telah ditinggal ibunya meninggal karena tenggelam. Sang adik yang menyaksikan saat ibunya tenggelam tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu dia masih kecil. Gameplay dimulai saat ayah kedua saudara ini tiba-tiba mengalami penyakit yang misterius, sehingga kedua saudara ini harus membawa ayahnya dengan gerobak menuju tempat tinggal dokter yang berada di desa. Sampainya di sana, ternyata sang dokter tidak bisa mengobati penyakit ayah mereka berdua. Sang dokter menceritakan bahwa di tengah hutan yang jauh terdapat air mata kehidupan yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Demi menyembuhkan penyakit sang ayah, kedua saudara ini memutuskan untuk berpetualang mencari air mata kehidupan. Mereka harus melewati rintangan yang berat seperti hutan belantara yang dihuni raksasa, gunung yang terjal yang dipenuhi serigala buas, hingga pegunungan es yang sangat dingin. Pokoknya, game ini seru banget bagi pencinta game petualangan. Jika teman-teman mau download game ini ada di link deskripsi. Yang kedua adalah Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3 adalah sebuah game FPS yang multi-star dengan game-game FPS yang dikeluarkan oleh konsol. Single player game ini terdiri dari 13 misi besar yang rata-rata di setiap misi player akan ditemani oleh seorang prajurit lainnya. Player akan menjalani misi yang berbeda-beda, mulai dari mempertahankan jembatan lewat helikopter, lari dari kejaran musuh, menggunakan mobil, terjun payung, menjadi selimut untuk melindungi tim yang sedang menyusup, dan lain sebagainya. Di setiap misi juga akan banyak sisi cerita sehingga tidak terasa hambar. Voice acting dari para aktor juga baik dan sering diselingi dengan humor kasar khas prajurit. Mortal Kombat juga mempunyai fitur auto aim, di mana player akan dibantu membidik langsung kepada lawan. Jadi, player bisa lebih menikmati gameplay dan jalan cerita yang tersedia. Walaupun begitu, tapi tetap saja player harus mengarahkan dulu ke dekat lawan dan juga auto aim tidak berfungsi pada musuh yang sedang bergerak. Equipment juga akan terbuka seiring dengan kenaikan level player di game ini. Kegunaan equipment itu sendiri salah satunya adalah untuk menambah ammo yang dapat dibawa atau menjadi tidak terdeteksi dari radar. Sedangkan skill yang dapat membuat player reload lebih cepat atau menjatuhkan bom ketika player mati. Dan ketika player berhasil membunuh musuh berturut-turut sebelum yang ditentukan, maka player akan mendapatkan akses kepada bantuan seperti radar, scanner, atau memanggil helikopter. Game ini seru dimainkan. Saya saranin teman-teman coba game ini, dan jika teman-teman ingin download game ini ada di link deskripsi. Yang ketiga adalah Nemean Legend. Game ini mempunyai grafis latar yang sangat bagus dengan pencahayaan layaknya game Resident Island, jadi nyaman saat dimainkan sambil menikmati visual pemandangan dalam gamenya. Karena game ini bergenre open world, maka tersedia misi yang bisa player ambil dan lakukan, atau hanya melewatinya dan sekedar iseng menjelajahinya. Player ditugaskan untuk memperbaiki pipa air di rumah. Player cukup ke arah yang ditandai dan memukul sebuah pipa, maka misi akan terselesaikan. Jadi player tidak akan bingung kemana arah yang dituju selanjutnya, karena tersedia tanda di layar kemana arah tujuan player selanjutnya. Kontrol game yang disajikan layaknya game petualangan pada umumnya, dengan mengembalikan seorang cewek yang bernama Giska di awal permainan. Namun nanti setelah beberapa saat permainan, player akan bermain sebagai seorang cowok yang bernama Rando, hingga muncul option untuk memilih mengembalikan salah satu dari dua karakter tersebut. Game ini sangat cocok banget untuk kamu yang suka game petualangan. Teman-teman bisa download game ini di link deskripsi. Yang keempat adalah Monster Hunter Stories. Kisah ini dimulai di sebuah hutan dekat desa Monster Riders. Tiga teman baik, Yulia, Shepard, dan sang tokoh utama yang tentu saja diciptakan sendiri oleh pemain penampilannya, menemukan sebuah telur. Ketika mereka bertiga iseng melakukan upacara-upacaraan, ternyata telur yang sukses menetas dan keluarlah server bayi Ratalos yang langsung mereka beri nama Ratha dan membawanya kembali ke desa. Beberapa hari kemudian, seluruh desa diserang oleh monster yang terinfeksi Black Bleed, dan meskipun mereka berhasil mengusir monster tersebut, desa pun telah porak-poranda. Setahun kemudian, sang hero yang dikendalikan oleh pemain pun telah resmi menjadi seorang rider dan memulai petualangannya di dunia Monster Hunter.
Seperti Monster Hunter di konsol, Monster Hunter Stories pun dikendalikan dengan menggunakan sebuah virtual analog. Pemain bisa menyentuh dengan mengarahkan analog tersebut untuk mengarahkan karakternya. Cara untuk mengarahkan kamera cukup dengan melakukan sweeping di layar. Di bagian bawah kanan terdapat beberapa tombol konteks, tombol untuk berjalan, tombol untuk menunduk, serta tombol untuk berinteraksi seperti untuk mengumpulkan material dan lainnya. Teman-teman bisa download game ini di link deskripsi. Yang terakhir, Takashi Ninja Warrior. Selain ukuran video yang kecil dan sangat ringan saat dimainkan di HP Android, grafis serta gameplaynya sangat bagus sekali. Takashi Ninja Warrior merupakan permainan yang bergenre action yang dikombinasikan dengan petualangan, sehingga membuat para pemain menambah pengalaman dalam bermain game Android. Mengenai grafis serta gameplay tidak kalah keren dari game dengan ukuran besar. Di sini kalian akan berhadapan dengan para pahlawan epic yang siap bertarung. Kalian akan berperan sebagai Takashi untuk balas dendam dengan menggunakan pedang mematikan. Tidak hanya menghadapi prajurit, di sini kalian juga akan menghadapi para bos yang memiliki kekuatan yang super kuat. Jika teman-teman ingin mendownload game ini, ada di link deskripsi. Itulah 5 game petualangan open Android yang direkomendasikan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekomendasi dari kami bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.